Pak Jokowi lebaran yang tahun lalu itu bahkan membagikan THR ke rakyat dan saat itu belum pecah kongsi. Nah ini diributkan kenapa? Karena pecah kongsi itu tadi. Oh salah kau, aku bantah itu. Oke, silakan, Bang. Jadi pandanganmu tidak sepicik itu. Waduh. Gitu loh. Kalau kau hari ini tidak konsisten apa segala macam dari kau kasih award pembohong ya. Iya, betul. Waktu itu kebohongan award konteksnya di pemilu 2019. Kalau orang tanya, ya kan tuh 2019 konteksnya beda. Kita kan taunya beliau ini timnya Pak Prabowo. Kita nggak tahu nih siapa yang berbohong apa mereka yang pembohong kan gitu. Kalau hari ini muji-muji. Jadi ya Bung ya, nggak bisa kau melihat sesederhana seperti kepicikanmu itu. Waduh. Sikap aku tegas. Ya, Kita tegas, dia pengen 3 periode kita tentang tuh. Jadi jangan kau bilang karena pecah kongsi. Tidak pecah kongsi sekalipun ketika presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, kita tolak tuh. Bang Mas gitu loh. Tapi Mbak Puan, Enggak, Mbak kau Puan jelaskan sendiri, dulu. Mbak Puan sendiri pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah meminta 3 periode, kecuali Bang Masinton sedang mengatakan Mbak Puan berbohong. Bos, ya, gua menyampaikan itu sebelum Mbak Puan itu menyampaikan itu. Mbak Puan harus dipahami beliau sebagai ketua DPR, gitu loh. Tapi sikap saya sejak awal 2022, maka kau buka rekam jejak itu. 2022 saya tolak itu 3 periode skenarionya, penundaan pemilu sama menciptakan calon boneka. Itu jauh sebelum ada politisi menyampaikan itu, bos. Jadi ya itu sikap, bukan yang pelintat-pelintut seperti anak muda seperti kalian, konsisten pada tidak konsisten, gitu loh. Nah kemudian ya, jadi ini kau jangan tarik persoalan ini, oh ini karena pecah kongsi apa segala macam. Kalau melanggar aturan, Mbak, kita harus ingatkan, gitu loh. Jadi aturan kita yang ini dimana pendukung, yang dilanggar, bukan pemuja. Kalau kau levelnya pemuja, kau kehilangan rasionalitasmu karena memuja. Kalau pujaannya membilang matahari terbit dari barat, kau pasti makanya saya katakan bahwa putusan MK itu jelas semuanya dengan tema ini ya, persoalan gonjang ganjing ini, putusan di MK pelanggaran etika berat. Kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP hari ini bahwa ada pelanggaran etik. Ini semuanya prosesnya melanggar dari awal proses pencalonan ini. Makanya tadi saya katakan ini berjalan pelanggaran. Tadi bilang bahwa Pak Jokowi nggak berkampanye, bahwa sebenarnya Pak Jokowi udah lama kampanye. Mereka pasang muka Pak Jokowi. Di sini Kaisang, di sini Pak Jokowi. Tapi surveinya nggak naik-naik juga. Kalau approval rating tadi artinya kepuasan itu semu karena ada bansos saja. Gitu loh. Jadi rakyat dibagiin bansos lalu disurvei ya tinggi. Ya sekarang saya tanya Mas Uki, kenapa PSI nggak naik? Udah masang muka Pak Jokowi. Siapa bilang nggak naik? Ya, nggak naik, nggak lulus. Terakhir 4,5%. Sebutkan partai mana, lembaga survei mana, partai mana yang anggota persepsi mengatakan Anda lolos. Kemarin Pak Jokowi yakin bisa lolos. Dan Pak Jokowi juga yakin. Tapi begini, ini udah out of topic. Kita nggak sedang membahas. Iya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gelombang protes dari kalangan Civitas Akademika atas dinamika Pilpres 2024 kian kencang. Hari ini, Senin, kampus yang menyampaikan petisi terus bertambah, antara lain Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, UIN, Syarif Hidayatullah hingga Universitas Jember. Adapun Universitas Erlangga dijadwalkan juga akan menyuarakan keprihatinan lewat aksi Unair memanggil pada hari ini. Sebelumnya, belasan kampus sudah menyuarakan keprihatinan atas pelaksanaan demokrasi di tanah air beberapa waktu terakhir, terutama sikap pemerintah yang dinilai memihak salah satu pasangan calon. Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus anggota komunitas alumni dan Civitas Akademika UIN, Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan mendesak Presiden Jokowi beserta jajaran penyelenggara negara agar bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekedar tak menggunakan fasilitas negara dan tak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden, kata Rai akhir pekan lalu.
Komunitas UIN mendesak Jokowi tak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu. Presiden Jokowi juga diminta agar sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Gelombang protes dari kalangan Civitas Akademika atas dinamika Pilpres 2024 kian kencang. Hari ini, Senin, kampus yang menyampaikan petisi terus bertambah, antara lain Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, UIN, Syarif Hidayatullah hingga Universitas Jember. Adapun Universitas Erlangga dijadwalkan juga akan menyuarakan keprihatinan lewat aksi Unair memanggil pada hari ini. Sebelumnya, belasan kampus sudah menyuarakan keprihatinan atas pelaksanaan demokrasi di tanah air beberapa waktu terakhir, terutama sikap pemerintah yang dinilai memihak salah satu pasangan calon. Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus anggota komunitas alumni dan Civitas Akademika UIN, Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan mendesak Presiden Jokowi beserta jajaran penyelenggara negara agar bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekedar tak menggunakan fasilitas negara dan tak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden, kata Rai akhir pekan lalu. Komunitas UIN mendesak Jokowi tak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu. Presiden Jokowi juga diminta agar sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Gelombang protes dari kalangan Civitas Akademika atas dinamika Pilpres 2024 kian kencang. Hari ini, Senin, kampus yang menyampaikan petisi terus bertambah, antara lain Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, UIN, Syarif Hidayatullah hingga Universitas Jember. Adapun Universitas Erlangga dijadwalkan juga akan menyuarakan keprihatinan lewat aksi Unair memanggil pada hari ini. Sebelumnya, belasan kampus sudah menyuarakan keprihatinan atas pelaksanaan demokrasi di tanah air beberapa waktu terakhir, terutama sikap pemerintah yang dinilai memihak salah satu pasangan calon. Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus anggota komunitas alumni dan Civitas Akademika UIN, Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan mendesak Presiden Jokowi beserta jajaran penyelenggara negara agar bersikap netral dalam kontestasi pemilu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.